Sewaktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan efek samping dari bernafas kita, yaitu karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Proses menghirup udara disebut juga inspirasi, dan proses menghembuskan udara disebut juga dengan ekspirasi. Untuk itu kita perlu mengetahui alat-alat apa saja yang berperan penting dalam proses kita bernafas. Ingat kata hi, te, ru. Hi untuk hidung, T untuk tenggorokan, dan ru untuk paru-paru. Berikut adalah gambar dari alat pernafasan manusia. Ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan terakhir adalah alveolus. Kita bahas satu persatu alat pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Udara yang melewati hidung akan disaring partikel debu dan kotoran yang masuk bersamaan dengan udara yang dihirup oleh rambut-rambut hidung. Selanjutnya, udara tersebut juga akan disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Kemudian udara masuk ke faring. Faring adalah persilangan antara jalur udara dan makanan bertemu. Udara memasuki laring atau pangkal tenggorokan, di mana di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah dilarang makan sambil berbicara? Terus, jika kita tetap melakukannya, apa yang akan terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Kita akan tersedak. Apa sih tersedak? Tersedak merupakan gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Disinilah peran pentingnya epiglotis yang terdapat di depan laring kamu tadi. Epiglotis mengatur masuknya udara atau makanan ke salurannya masing-masing. Jadi kalau kamu berbicara sambil makan, otomatis katup epiglotis akan bekerja dengan bingung. Dia bingung mau mengatur saluran pernafasankah yang ditutup atau mengatur saluran pencernaankah yang ditutupnya. Nanti Miss akan kasih link video mengenai cara kerja epiglotis ini ya. Selanjutnya, setelah melewati laring, udara masuk menuju trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran penghubung antara hidung dan paru-paru. Di trakea, udara juga masih disaring kembali. Jadi, alhamdulillah, udara yang kita hirup mengalami 2 kali penyaringan. Yang pertama, disaring di lubang hidung oleh rambut-rambut hidung, dan yang kedua disaring oleh trakea, oleh rambut-rambut trakea juga. Setelah itu udara yang kita hirup lanjut ke bronkus. Bronkus memiliki 2 percabangan, ya. Satu menuju ke paru-paru kanan dan satunya lagi menuju ke paru-paru kiri. Bronkus memiliki cabang yang kecil lagi, disebut dengan bronkiolus. Kemudian ujung dari saluran bronkiolus adalah alveolus atau gelembung-gelembung udara. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida.
di mana nantinya oksigen akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh kita oleh kapiler darah, dan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali dengan proses ekspirasi melalui lubang hidung kita. Jenis pernafasan pada manusia dibagi atas dua. Yang pertama adalah pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Yuk kita pelajari bagaimana mekanisme yang terjadi pada saat pernafasan dada dan bagaimana pula mekanisme yang terjadi pada pernafasan perut. Ayo anak-anak, kita nyanyi bersama-sama pernafasan dada ya. 1, 2, 3. Pada waktu kita menarik nafas, udara dihirup, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, udara masuk, inspirasi pada pernafasan dada. Rongga dada membesar, udara masuk, inspirasi pada pernafasan dada. Pada waktu kita melepaskan nafas, tulang rusuk mengendur ke arah bawah, rongga dada mengecil, udara terlepas, terjadi ekspirasi pernafasan dada. Rongga dada mengecil, udara terlepas, terjadi ekspirasi pernafasan dada. Pada waktu kita menarik nafas, udara dihirup, diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, rongga perut tertekan, tekanan dalam rongga dada mengecil. Rongga dada membesar, rongga perut tertekan, tekanan dalam rongga dada mengecil. Pada waktu kita melepaskan nafas, otot rusuk mengendur, otot perut mengendur, menekan diafragma, rongga dada mengecil, udara terlepas, ekspirasi namanya. Otot perut mengendur, menekan diafragma, rongga dada mengecil, ekspirasi namanya.